Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Farul Argenta dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada minggu ke-8 kali ini saya akan menerangkan tentang creating prosedur atau membuat prosedur. Kita mulai. Tujuan kali ini adalah kita dapat anonymous BLSQL group from name BLSQL block subprogram, mendeskripsikan subprogram, kemudian membuat daftar dari keuntungan menggunakan subprogram, daftar dari perbedaan environment dari dimana program dapat dipanggil. Ini adalah tujuan yang lainnya, mendeskripsikan PLSQL block dan subprogram, mendeskripsikan penggunaan dari prosedur, membuat prosedur, membedakan antara formal dan aktual parameter, membuat daftar fitur dari perbedaan parameter mode parameter, membuat prosedur dengan parameter, memanggil sebuah prosedur, menghandle exception di prosedur, dan menghapus prosedur. PLSQL program construct adalah tool construct-nya adalah sebagai berikut: anonymous block, application procedure atau fungsi, application package, store package, object type. Kemudian database server construct-nya adalah anonymous block, store procedure function, store package, database trigger, dan object type. Overview program. Subprogram adalah nama block yang dinamai PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil dari sebuah environment. Ada dua tipe, yaitu prosedur yang dapat melakukan sebuah aksi, dan fungsi yang kedua, fungsi yang menghitung nilai berbasis pada standar XPL block struktur, menyediakan modularity dan reusability, extensibility, dan maintainability, menyediakan easy maintenance, improve data security dan integrity, improve performance, dan improve code clarity. Block structure for anonymous PLSQL block. Deklarasi PLSQL objek untuk digunakan dengan blok tersebut. Begin mandator, mendefinisikan sebuah executable statement. Exception, mendefinisikan sebuah aksi yang dapat mengambil tempat jika sebuah error atau exception muncul. And blok struktur untuk PLSQL subprogram adalah sebagai berikut strukturnya. Ini header is as, ini subprogram spesifikasi. Sedangkan subprogram bodinya adalah sebagai berikut: declaration, begin, executable section, exception, exceptional, exception section, end. Ini adalah PLSQL subprogram sebagai berikut: code repeat more than once in PLSQL program. Subprogram P which contain the repeated code. PLSQL program invoke in the subprogram at multiple location. Keuntungan menggunakan subprogram adalah easy maintenance. Yang kedua, improve data security and integrity. Yang ketiga, improve performance. Yang keempat, improve code clarity. Developing subprogram by using SQL Plus adalah dengan berikut: memanggil prosedur yang telah tersimpan dan fungsi-fungsinya. Ini Scott, log execution procedure, Oracle Form Developer, Oracle Discoverer, Oracle Portal, Scott, serta masuk sini.
Apa itu prosedur? Prosedur adalah tipe dari subprogram yang menjalankan sebuah aksi. Prosedur dapat disimpan dalam database sebagai objek skema untuk eksekusi yang berkelanjutan atau berulang-ulang. Sintak untuk membuat prosedur adalah seperti berikut: create or replace prosedur. Nama prosedur, ini parameter 1 modenya, data tipenya, parameter 2 modenya, data tipenya. The replace option mengindikasikan bahwa jika prosedur ada, ini akan dihapus dan diganti dengan versi baru oleh statement. PLSQL block mulai dengan bikin atau deklarasi dari lokal variable dan berakhir dengan n atau n procedure name. Ini adalah developing procedure. Editor code create procedure. Formal versus aktual parameter. Formal parameter, variabel dideklarasikan di parameter dari subprogram spesifikasi. Aktual parameter, variabel atau ekspresi mereferensikan direferensi daftar parameter dari subprogram panggilan. Prosedural parameter mode, ini calling informant in parameter. Out parameter akan masuk ke calling informant. In out parameter akan masuk dan keluar. Creating procedure with parameter. In default modenya, out harus dispesifikasi, in out harus dispesifikasi. In value is passed into subprogram. Jika out return to calling informant, in out pass into subprogram dan kembali ke calling informant. Yang in formal parameter berperan sebagai konstan. Out tidak terinisialisasikan, variabel yang tidak terinisialisasikan. In out variabel yang terinisialisasikan. In aktual parameter dapat sebagai literal, expression, constant atau variabel yang terinisialisasi. Out harus hanya sebagai variabel. In out juga sebagai variabel. In dapat diassign sebagai default value. Out tidak dapat diassign sebagai default value. In out juga tidak dapat. N parameter example, ini contoh n parameter example. Out parameter example, calling informant query procedure. Out parameter example contohnya adalah sebagai berikut: create or replace procedure query. Viewing out parameter, load dan jalankan emp query.sql script file untuk membuat query emp procedure. Deklarasikan variable host dan eksekusi query emp procedure dan tampilkan nilai dari variable group gname. Ini adalah perintah-perintahnya. In out parameter,
create or replace procedure format pun in out varchar 2 is begin p pun substring pun seperti ini. Ini untuk melihat in out parameter variabel jpun no varchar 2 15 begin jpun no print jpun no execute format pun. Metode untuk passing parameter posisional, melis aktual parameter pada yang sama dengan formal parameter. Named, melis aktual parameter yang terarbitrary order oleh asosiasi setiap dengan corresponding formal parameter. Combination, list some of the actual parameter positionals and some name. Default option for parameter. Contoh dari passing parameter ada sebagai berikut: begin, adapt, bla 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 bla. Hasilnya adalah sebagai berikut: apartemen ID, apartemen name, location ID. Mendeklarasikan subprogram adalah sebagai berikut: create or replace procedure leave emp. Ini adalah subprogram log accept. Memanggil prosedur dari anonymous block. Ini adalah memanggil prosedur resalary vid. Memanggil prosedur dari prosedur yang lain, resalary emp record.employee id. Handed exception. Handed exception unhandled exception. Ini adalah unhandled exception. Ini contoh adalah pada unhandled exception. Menghapus prosedur dengan drop prosedur name. Contohnya adalah drop prosedur resalary. Pertanyaan: buat prosedur add job untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel job. Prosedur memiliki dua parameter yang menampung kode job dan nama job. Yang kedua, buat prosedur upd job untuk memodifikasi data pada tabel job. Prosedur memiliki dua parameter kode job dan nama job yang baru. Buat exception handling untuk menangani kode job yang tidak ada pada tabel job. Berikan pesan bahwa kode job tidak ada dalam tabel job. Jalankan prosedur untuk mengganti kode job ID DBA diganti dengan titel dan data administrasi. Cobalah dengan kode job yang tidak ada di tabel job, misal kode job ID web, dan perhatikan apakah exception handling telah berjalan dengan benar. Ini untuk jawaban nomor 1. Oke, travel prosedur. Ini membuat prosedurnya. Ini untuk jawaban nomor 2. Sekian, terima kasih, semoga sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.